من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita semua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Baru-baru ini ada satu kejadian yang menghebohkan umat Islam sedunia, yaitu ketika penistaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dimunculkan dalam bentuk karikatur, yang sebetulnya karikatur ini sudah diproduksi pada masa-masa yang lalu, tetapi dimuat kembali di sebuah harian di Perancis, dan ini memancing reaksi dari umat Islam di berbagai belahan bumi di dunia, mulai dari unjuk rasa, demonstrasi, sampai kepada petisi dan boikot. Dan ini bisa dimaklumi karena umat Islam begitu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam begitu cinta kepada nabinya. Umat Islam sangat memiliki hubungan erat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Sufyan ketika melihat cintanya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ungkapkan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat ada seseorang mencintai manusia melebihi cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita rasakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hati, punya tempat di hati kaum muslimin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang begitu melekat di hati umat Islam. Hal itu tidak lain karena sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah taala, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam penderitaan kalian. Kemudian Allah taala menggambarkan bagaimana Rasulullah itu punya sifat harisun alaikum, perhatian kepada kalian. Dan dengan orang-orang yang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dan kasih sayang. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sangat dekat dengan kita umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu memberikan perhatian, memikirkan, dan selalu menunjukkan cinta kepada umat ini. Satu waktu misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, beberapa hari menjelang wafat beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengunjungi
pemakaman atau pekuburan para sahabat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna bikum lahikun. Salam keselamatan untuk kalian negeri kaum mukmin, dan kami ini juga akan menyusul kalian. Lalu setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, wadattu an ara ikhwani, aku ingin melihat saudara-saudaraku. Para sahabat semuanya berkata, alasna ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kita semua adalah saudaramu ya Rasulullah? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la bal antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi yang dimaksud oleh saudara-saudaraku adalah mereka yang belum datang, umatku yang belum pernah berjumpa denganku. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semuanya, ikhwatal iman. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cintanya kepada umat ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan perhatian, menunjukkan ekspresi cinta, dan karena itu sangat wajar kalau kita kemudian cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang datang membawa ajaran penuh dengan rahmat, dan itu disebutkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak yang luhur. Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia budi pekerti, adab. Mereka sebelumnya hidup dalam kondisi jahiliyah. Mereka tidak kenal adab, mereka tidak kenal budi pekerti. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran cinta, membawa ajaran kasih sayang, membawa perasaan yang meluap penuh dengan rahmah, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia, menyayangi yang kecil, menghormati yang tua atau yang besar. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai anak-anak, bahkan mencintai anak perempuan, yang di sebagian kabilah Arab ketika itu anak perempuan dianggap sebagai aib, dan ada di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Tapi itu semua dikecam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, sampai 3 kali Nabi mengatakan, ibumu, 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 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang mengajarkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahim. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati, menghargai tetangga, menjaga hak-hak mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk bersaudara di antara sesama umat Islam, dan juga menghormati dan menjaga hak-hak seluruh umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang, menjaga mereka, tidak memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kasar, perlakuan yang tidak baik. Bahkan Rasulullah yang mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha, bahwa ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena perlakuannya terhadap kucing yang tidak dia beri makan, tapi dia ikat, dia tahan, dia kerangkeng sampai kucing itu meninggal dunia. Itu bisa menjadi sebab orang masuk ke dalam neraka. Ini adalah ajaran mulia yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab bagi kita semua mendapatkan hidayah Islam, menjadi sebab datangnya iman kepada diri kita. Laula an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal Islam, kita tidak kenal iman, kita tidak kenal hakikat kehidupan ini. Rasulullah berdakwah siang dan malam. Rasulullah yang berkorban, betapapun kondisi yang beliau hadapi dalam dakwahnya, beliau rela mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita, untuk kebaikan diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam
rela dicemooh, dicaci maki, dianiaya, tetapi beliau tetap berdakwah, memikirkan umatnya, memikirkan kita semuanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang berdakwah tidak direspon dengan baik, tapi justru mendapatkan lemparan, mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Beliau pernah dilempari kotoran. Beliau pernah ketika pergi ke Taif misalnya dilempari oleh orang-orang Taif, dari yang muda sampai yang tua melempar Rasulullah dengan batu, sampai beliau lari terbirit-birit bersama dengan Zaid bin Harithah menyelamatkan diri ke sebuah kebun. Zaid bin Harithah menangis melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terluka, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menginginkan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat datang menawarkan bantuan untuk mengazab menyiksa mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, aku tetap berharap bahwa nanti ada keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga yang berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena sebetulnya mereka tidak mengetahui. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu, dan itu yang disampaikan oleh Nabi. Nabi selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya mendapatkan hidayahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus asa dalam dakwahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah patah arang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika di Taif mengatakan, bermunajat kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Sampai Rasulullah mengatakan, illam yaku bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku rela. Selama engkau tidak marah kepadaku, aku rela. Dan itu sosok dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah untuk kebaikan kita semuanya. Hidup beliau dipersembahkan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang terus melimpahkan atau memberikan pahala-pahala kebaikan kepada kita. Tentu kita ingat misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kurban, Rasulullah membawa 2 ekor kambing kibas. Yang satu beliau sembelih untuk keluarga beliau, untuk diri beliau dan keluarga beliau. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kambing yang kedua, perhatikan bagaimana Rasulullah kemudian berkorban kambing yang kedua, mengatakan Allahumma hadza an ummati. Dalam riwayat yang lain, ya Allah, Allahumma hadza amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini adalah korban untuk umatku, untuk mereka yang tidak bisa berkorban dari umatku. Perhatikan bagaimana Rasulullah memikirkan umatnya. Beliau melakukan sesuatu terus untuk umatnya. Yang ada dalam benak beliau adalah ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan ketika nanti di hari akhir umat manusia berada dalam kondisi mereka ketakutan, dahsyatnya hari kiamat, sampai digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhir, di hari kiamat, begitu mereka melihat dahsyatnya kiamat, mereka berlarian. Satu lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari semua orang-orang yang di dunia mereka cintai. Mereka berlarian, mereka takut dalam kondisi yang begitu hebat. Mereka mencari pertolongan, mereka mencari syafaat, dan ternyata yang bisa memberikan syafaat di hari itu adalah syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas, dan kata Rasulullah, semua nabi sudah meminta doa pamungkas tersebut di dunia.
menyegerakan di dunia, tetapi aku sengaja, aku menyimpan doa pamungkasku untuk aku berikan syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari akhir. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat wajar kalau kemudian umat ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semuanya tidak terima ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinista, dihinakan. Karena itu kita selalu menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk iman kita kepada beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang mencintai nabinya, orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia berpeluang besar untuk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Sebagaimana ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya, dan kita berharap kita bersama dengan Rasulullah karena kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah luapan atau ekspresi iman yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnahnya di dunia ini. Kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani akhlak-akhlak beliau. Kita mengikuti ajaran beliau, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Terus kita bersalawat kepada beliau. Insyaallah kita selalu berharap bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.